Salam sehat untuk kita semuanya. Pada kesempatan hari ini kita di semester 2 masih melanjutkan pembelajaran secara daring untuk materi Bahasa Indonesia kelas 10. Hari ini adalah membuat kesepakatan melalui negosiasi. Kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu mengevaluasi pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi lisan maupun tertulis. Tujuan pembelajaran, siswa dapat merumuskan ciri teks negosiasi, siswa dapat menjelaskan cara menyampaikan pengajuan dan penawaran, siswa dapat menjelaskan syarat tercapainya persetujuan. Ini akan dibagi menjadi beberapa kali pertemuan, tapi fokus pada hari ini adalah siswa dapat merumuskan ciri teks negosiasi. Untuk bisa merumuskan ciri teks negosiasi, kita akan belajar apa itu negosiasi. Pengertian negosiasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak. Ini bisa kelompok, bisa organisasi, dan pihak yang lain. Jadi ada kedua belah pihak. Teks negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Jadi kata kuncinya adalah kesepakatan, kepentingan yang berbeda. Jadi dari kepentingan yang berbeda itu akan terjadi suatu kesepakatan. Itulah negosiasi. Ya, jadi kedua pihak yang melakukan negosiasi mempunyai hak terhadap hasil yang akan disepakati. Apa itu hasil akhirnya? Yaitu mempunyai persetujuan dari semua pihak sehingga semua pihak menerima hasil akhir dengan kesepakatan bersama. Jadi intinya adalah negosiasi itu adalah kesepakatan bersama. Ya, lalu apa tujuan negosiasi? Mencari cara untuk menemukan butir-butir yang sama sehingga akhirnya kesepakatan bisa diterima bersama. Jadi berbagai macam cara untuk menemukan solusi agar terjadi suatu kesepakatan antara kedua belah pihak. Jadi ada kesepakatan, kalau sudah ada kesepakatan berarti deal, oke, selesai. Berarti kedua belah pihak merasa saling diuntungkan. Ciri teks negosiasi. Negosiasi menghasilkan kesepakatan. Jadi kalau ada negosiasi itu hasil akhirnya adalah suatu kesepakatan bersama. Tidak ada yang dirugikan. Negosiasi menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan. Jadi kedua belah pihak itu saling menguntungkan, maka ngambil jalan tengah, jalan solusinya bagaimana supaya terjadi kesepakatan bersama. Negosiasi merupakan sarana untuk mencari penyelesaian atau jalan tengah. Jadi ada suatu permasalahan, maka jalan tengahnya seperti apa supaya terjadi suatu kesepakatan. Negosiasi mengarah kepada tujuan praktis, jadi tujuan bersama antara kedua belah pihak yang saling menguntungkan. Ya. Negosiasi memprioritaskan kepentingan bersama, jadi kedua-duanya diuntungkan, kepentingan kedua-duanya. Negosiasi menyangkut suatu rencana yang belum terjadi. Nah, kalau sudah terjadi nggak perlu dinegosiasikan ya. Jadi rencana-rencana yang belum terjadi. Negosiasi selalu melibatkan dua belah pihak. Ya, pihak tadi bisa kelompok, bisa organisasi. Negosiasi merupakan kegiatan komunikasi langsung maupun tidak langsung. Jadi sekarang modern ini bisa secara langsung maupun tidak langsung, tetapi lebih baik bisa dilaksanakan secara langsung sehingga terjadi saling komunikasi secara baik ya. Teks negosiasi biasanya dalam bentuk dialog. Nah, kalau ada teks negosiasi itu pada umumnya dalam bentuk dialog. Kalau teks ya dalam bentuk teks negosiasi. Nanti di bagian akhir ada contoh teks negosiasi. Lalu macam teks negosiasi. Yang pertama kooperatif, yaitu jenis negosiasi di mana konflik dapat diminimalisir dan seluruh gagasan yang ada difokuskan kepada tujuan untuk mencapai solusi yang terbaik. Jadi menghindari konflik ya. Kalau bisa nggak ada konflik, tetapi terjadi suatu kesepakatan saling menguntungkan. Kompetitif, yaitu jenis negosiasi di mana terjadi suasana tidak ramah, sebab masing-masing pihak berusaha untuk mendapatkan tawaran yang lebih baik. Ya, mendapatkan tawaran yang lebih baik. Tetapi hasil akhir tetap adalah kesepakatan bersama, walaupun awalnya terjadi suasana yang kurang ramah. Ya. Lalu bagaimana strategi
dalam bernegosiasi. Ada 3 strategi. Yang pertama adalah win-win strategi, yaitu kedua pihak saling diuntungkan. Yang kedua lose strategi, yaitu kedua belah pihak tidak menemukan kepentingan yang sama. Ya, tapi terjadi kesepakatan tapi tidak menemukan kepentingan yang sama. Win-lose strategi, yaitu ada satu pihak yang menang dan pihak lain yang kalah. Ya, tetapi semuanya bisa menerima. Kalau itu semuanya sudah bisa menerima, berarti kesepakatan. Ya, sama saja itu adalah kesepakatan. Oke, contoh negosiasi. Ini ada tukang ojek dengan calon penumpang. Calon penumpang, Bang, ke pasar Lematang berapa? Lalu tukang ojek, 10.000 Mas. Lalu calon penumpang, kok mahal amat Bang? Kan deket tuh, di situ 5.000 saja ya. Lalu tukang ojek, aduh itu kemurahan, enggak nutup uang bensin atuh. Calon penumpang, iya deh, iya Bang, saya tambah 2.000 biar jadi 7.000 ya. Bagaimana? Lalu tukang ojek, tambah 1.000 lagi deh, langsung capcus. Ya, calon penumpang, oke lah Bang, saya setuju, antar saya ke pasar Lematang. Jadi ini ada negosiasi, ya, negosiasi dalam bentuk tawar menawar. Tawar menawar apa? Tawar menawar harga ojek, ya, harga ojek ke pasar Lematang. Ya, mungkin dari Santo Yosep ini, Santo Yosep ke pasar Lematang. Nah, ini adalah contoh negosiasi. Terjadi suatu kesepakatan. Kesepakatannya berapa? Nah, kesepakatannya adalah penambahan yang dari 5.000, kemudian tambah 2.000 menjadi 7.000, lalu tambah 1.000 lagi. Ya, itu kesepakatan bersama. Kalau sudah kesepakatan bersama, berarti semuanya deal. Ya, semuanya deal dan bisa diberangkatkan untuk pergi ke pasar Lematang. Ini yang dapat saya sampaikan untuk pembelajaran hari ini yang berkaitan dengan negosiasi, sehingga tugas-tugas nanti bisa dikerjakan di Google Classroom. Terima kasih.